Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube After Effects Indonesia. Ya, sudah lama kita tidak ketemu di tutorial After Effects tentunya. Sudah berapa lama ya? Bertahun-tahun mungkin. Sorry karena kesibukan para admin, dan ini juga karena lagi work from home. Jadi ya, masa karantina digunakan dengan seefektif mungkin ya. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang tutorial rendering di After Effects. Mungkin banyak yang bertanya, gimana sih Min caranya biar ngerender kualitas bagus tapi size-nya kecil. Kita akan bahas di video ini, oke? Tapi kita akan bahas dulu satu-satu tentang kodek yang ada di sini. Oke, langsung aja to the point. Lossless ini adalah kodek yang memiliki format AVI. Ya, ini lossless ini adalah preset bawaan dari After Effects. Jadi dia formatnya adalah AVI, dan ya kalian tahu sendirilah AVI itu dia lossless, kompresinya sangat kecil, jadi size-nya sangat besar. Ya, di sini ada pilihan juga. Sebelumnya saya mau kasih tahu format dengan ini beda ya, format dengan kodeks beda. Ini formatnya AVI, di sini kodeknya bisa dipilih. Ada DV 24p Advance, dan masih banyak lagi pilihan-pilihannya di sini. Audio juga. Oke, langsung aja. Ya mungkin cuma 1% dari kalian yang menggunakan AVI ini karena size-nya besar sekali tentunya ya. Sini sequence, kita membahas yang umum-umum aja ya, umum seperti JPEG sequence ini untuk ngerender per frame ke dalam bentuk gambar, dalam bentuk JPEG tentunya. Ini MP3 ya, kalian tahu sendiri MP3 outputnya bakalan audio doang. OpenXR, ini sequence berarti dia frame per frame juga. PNG sequence frame per frame, Photoshop juga. QuickTime, di sini ada QuickTime. QuickTime ini tentunya kalian harus download QuickTime dulu dari website QuickTime-nya langsung. QuickTime, ini dia. Ini QuickTime yang bawaan dari Apple, QuickTime 779. Ingat, jangan salah download ya. QuickTime Codex berbeda dengan QuickTime Player. Jadi pastikan kalian download ini, QuickTime 779 for Windows. Ini adalah QuickTime bawaan. Tapi kalau misalnya kalian mau render QuickTime, kemudian kalian pilih codec di sini, misalnya kalian mau pilih H264. Kalian harus mendownload jangan QuickTime yang bawaan Apple, tapi QuickTime alternatif 322 ini. Di-download di sini di freecodex.com ya. Di sini kebetulan di saya sudah install QuickTime alternatif, cuma masih tidak ada H264 karena versi After Effects saya adalah 2020. Jadi mulai dari versi 2018,1 ke atas, opsi H264 di video codec ini sudah dihapus. Jadi tidak ada pilihan lain gitu. Tidak ada pilihan H264 lagi di sini. Nah, tapi kita masih bisa juga untuk merender H264 dengan bantuan plugin tentunya. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau pakai plugin, kalian bisa menggunakan di sini GoPro Cineform yang menurut saya paling kecil lah di antara yang lain ini semua. Ya, kecil dan kualitasnya bagus tentunya. Nah, di sini quality ini sangat mempengaruhi size ya. Kalau misalnya kalian bikin quality-nya 5, tentunya size-nya sangat besar. Kalau kalian mau ya untuk sekedar Instagram, bisa quality-nya 1 atau 2 aja. Sayangnya di sini tidak bisa diatur bitrate-nya. Kalau H264 bisa diatur bitrate-nya. Jadi kalau misalnya kalian punya After Effects versi 2018,0 ke bawah, kalian install QuickTime alternatif ini. Kemudian kalian buka After Effects. Di sini kalian pilih QuickTime. Kemudian di Format Options akan muncul H264 di sini. Ada dua nanti H264-nya, ada H264 dan H264 Blu-ray. Kalian pilih yang H264 saja karena yang H264 itu output formatnya bakalan jadi MOV. Kalau H264 Blu-ray bakalan jadi M4V. Ya tentunya M4V mungkin tidak semua device support, tapi kalau MOV atau MP4 mungkin sudah banyak yang support.
Tapi di sini tidak bisa mengekspor MP4 ya. Kalau mau ekspor MP4, mau tidak mau harus menggunakan Adobe Media Encoder Dynamic Link. Oke, di sini video output. Di sini, nah ini ada RGB, ada alpha, ada RGB plus alpha. RGB plus alpha ini gunanya adalah nih pre-multiplied, made, unmade. Ini gunanya adalah misalnya kalian mau membuat video yang backgroundnya transparan, seperti misalnya kalian mengekspor gambar PNG. Nah, jadi kalau misalnya kalian hanya mengekspor RGB ini, jika kalian mempunyai background yang transparan, maka dia akan berubah menjadi warna hitam. Tidak bisa diekspor sebagai background yang kosong. Itulah fungsinya alpha ini. Selain QuickTime, AVI juga bisa render RGB alpha. Cuma AVI ya size-nya besar sekali tentunya. Oke, di sini resize, kalau kalian mau resize composition saat di render, ya misalnya kalian punya composition 1920 x 1080. Terus kalian mau misalnya mau kirim ke klien bukan full resolution size kecilnya. Misalnya, tapi pastikan kalian checklist ini, lock aspect ratio. Karena biar dia menyamakan aspek rasionya gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak lock aspect ratio, kalau kalian kecilin resolusinya, nanti bakalan berubah hasil ekspornya, tidak sesuai composition settings kalian. Oke, di sini ada crop, ya ini untuk size juga ya pengaruhnya. Di sini audio output on, auto off. Di sini kalian bisa ya misalnya kalian cuma mau render visualnya saja, videonya aja ya, tinggal di off kan. Ini kalau misalnya on, di sini bisa kita atur sample rate-nya, ada berapa bit kualitasnya, stereo atau mono. Di sini format options, di sini uncompressed tidak bisa diatur ya, karena coba GoPro Cineform, di sini tidak bisa diatur juga. Ini tergantung settingan codec. Kalau codec kalian bisa diatur audionya, ya berarti di sini akan muncul pilihan audio codecnya. Ada misalnya seperti AAC dan masih banyak lagi settingannya. Oke, di sini color management. Ini color bit depth ya. Ini berhubungan dengan color bit depth. Di sini sensitif ya kalau kalian misalnya berurusan dengan warna. Di sini ini berhubungan dengan color space sebenarnya. Color space di Windows kalian, di monitor kalian. Di sini disable color management conversion. Bawaannya sih tidak di checklist. Di sini on for 32 bit ya. Jadi kalau di composition settings kalian itu colornya, kalau saya di sini colornya adalah bawaan ya, 8 bpc, 8 bit color per channel. Nah, di sini kalau 32 bit dia bakalan nge-convert color space yang tadi. Ini bawaan Rec 709 working gamma, working space. Nah, di sini ini dia color space-nya, kalian bisa pilih sendiri. Tapi bukan berarti yang kalian pilih ini, misalnya kalian pilih Asus Academy Color Encoding misalnya lebih bagus gitu pas kalian lihat di sini. Bukan berarti saat kalian render nanti akan lebih bagus, tidak. Soalnya ini working space, hanya berdampak di saat kalian bekerja di After Effects. Jadi di sini saya pilih none aja, jadi dia bakalan ngikutin color space settingan dari Windows, yaitu default. Oke, di sini saya bakal bahas cara rendernya. Bisa lewat file, export, add to render queue, atau misalnya kalian mau masukin langsung ke Project Premiere, bisa lewat sini, export Adobe Premiere Pro Project. Nanti dia bakalan export composition After Effects-nya. Tapi kalau mau ngedit composition-nya, kalian harus lewat After Effects, ngedit composition-nya. Ini untuk Cinema 4D. Ya, sekarang udah ada nih fitur ini di After Effects, dulu nggak ada. Dan ini untuk Adobe Media Encoder. Kalian bisa ngerender berbagai macam codec dengan Adobe Media Encoder. Ya.
Tapi tentunya kalian harus punya Adobe Media Encoder dulu dengan versi yang sama ya. Misalnya saya menggunakan After Effects 2020, kalian harus punya Media Encoder yang 2020 juga. Kita coba dulu render di sini ya, render di After Effects langsung add to render queue. Atau ada shortcut juga yaitu Ctrl M. Add to render queue dulu. Nah, di sini ini tidak usah diatur apa-apa kecuali kalian memang mau menggunakan seperti proxy dan lain-lainnya. Ini sudah bawaannya best ya, best. Jadi kalau misalnya kalian pernah ngatur settingan ini, pastikan saat kalian merender nanti ini best ya, bukan ini juga resolution. Apakah resolution di preview ini akan mempengaruhi hasil akhir? Tidak. Ini preview resolution. Yang harus kalian perhatikan adalah di sini, di render settings. Ini harus full. Kalau kalian membuat di sini quarter, dia akan merender hasilnya dengan quarter resolution yang tentunya tidak bagus. Hasilnya tidak full resolution ya. Oke, langsung aja di sini. Kalau kalian mau render langsung dari After Effects, tapi kalian mau render dengan kodek H264, kalian bisa pilih di sini vocoder. Kok di saya nggak ada, Min? Emang nggak ada. Ini plugin. Kalian harus download dulu pluginnya di sini, www.vocoder.org. Vocoder ini dia support di Adobe Premiere, support Media Encoder, After Effects, Vegas Pro, Virtual DAW 2. Jadi vocoder ini dia support CPU dan GPU. Jadi dia bakal ngegabungin kekuatan CPU dan GPU. Dan yang part yang terbaiknya dari vocoder ini adalah it's free, gratis. Cara downloadnya bagaimana? Di sini. Kemudian klik di sini, vocoder terbaru ini 4,1, klik. Kemudian akan diarahkan ke github.com. Kalian install ini, vocoder MSI ini. Nah, tapi vocoder tidak akan langsung bisa berjalan. Kalian harus download lagi ini, konektor yang namanya. Mungkin banyak dari kalian yang mendownload vocoder, terus, Min, kok nggak bisa, Min? Ya nggak bisa, memang nggak akan muncul kalau kalian nggak download konektor ini. Kalian harus download konektor ini dulu ya. Konektor, misalnya kalian mau menggunakannya di After Effects, download konektor After Effects 094. Kemudian tunggu sebentar dan akan keluar konektor. Pastikan kalian mendownload ini namanya vocoder core. Jadi dasarnya, dan ini konektor untuk menyambungkannya ke software. Oke. Di sini juga ada plugin lain yang mirip vocoder seperti ini, Daniel 2. Saya mendapat info ini dari teman-teman di grup After Effects WhatsApp bahwa ada plugin yang namanya Daniel. Dia akselerator plugin juga untuk rendering ya. Tapi saat saya mencoba mendownloadnya, ya mungkin agak sedikit ribet ya, karena klik download kemudian harus ngisi ini, email, company, phone number. Nah, berbeda dengan vocoder yang langsung sekali klik saja gitu. Dan vocoder ini open source. Ada juga After Codecs, dan tentunya bukan idaman kita semua ya, karena berbayar. Tentunya kita sebagai pemula di After Effects, tentunya kita tidak usah yang mahal-mahal dulu lah. Ini $89. Jadi After Codecs ini sama, plugin rendering, ya, tapi mahal. Synergy Daniel ini it's free ya, cuma harus download request, harus ngisi form ini. Kalau vocoder tinggal klik langsung download, selesai. Oke. Nah, setelah install vocoder core dan vocoder connector, kalian akan melihat vocoder di sini. Pilih vocoder, kemudian format options. Tunggu sebentar, vocodernya akan terbuka. Nah, ini dia, vocoder 4.1. Di sini ada pilihan kodek yang banyak ya. Kalian ya tentunya karena H264 yang kita cari,
karena di After Effects 2018,1 ke atas sudah tidak ada. Di sini ada 264 lagi. Di sini saya menggunakan graphics card Nvidia ya. Jadi di sini ada Nvidia NVENC. Jadi NVEncoder ini adalah H264 tapi lebih dioptimize karena dirender dengan GPU Nvidia. Jadi menggunakan tenaga VGA atau GPU. Dan H264 X264 ini dia menggunakan tenaga CPU lebih banyak. Nah, ini HEVC ini adalah H265. Dia di sini ada HEVC Nvidia NVEncoder, ada HEVC X265. Ya, yang X ini dia menggunakan tenaga CPU yang lebih banyak. Sedangkan Nvidia NVEnc ini untuk graphics card Nvidia saja adanya, dan dia menggunakan kekuatan GPU yang besar. Dan tentunya untuk rendering kecepatan GPU jauh lebih cepat daripada CPU. Di sini saya akan pilih H264 X264 karena ya tutorial ini umum gitu. Jadi tidak semua menggunakan graphics card Nvidia ya. Jadi saya akan menggunakan H264. Kemudian di sini sudah ada presets bawaan. Mau good quality atau high quality atau lossless. Lossless ini tentunya kompresinya sangat sedikit, jadi besar sekali size-nya. Tentunya kita bakalan mencari yang kualitas terbaik dan size terkecil tentunya. Kita mungkin lossless ini ya mungkin untuk orang yang ingin kompresi seminimal mungkin gitu ya. Jadi di sini kita pilih good quality, namun kita akan tweak sedikit settingannya. Oke, klik di options. Kemudian di sini ada pixel format. Ada YUV 420, ini rasio perbandingan kompresinya ya. Semakin besar dan 10 bit ini kompresinya semakin kecil. Jadi dia semakin sama aja kayak lossless jadinya. Jadi kualitasnya bakalan lebih baik tentunya, cuma file size-nya ya akan besar sekali. Ini 10 bit. Dan default ini yang tidak ada tanda 10 bitnya, ini defaultnya adalah 8 bit semuanya. Karena di sini composition setting saya 8 bit per channel, ya percuma aja ngerender 10 bit ini. Karena kalau ini 16 bit, oke, masih ada benefit gitu untuk menggunakan 10 bit ini. Oke, di sini langsung aja saya pilih 420 ya. Kemudian di presetnya kita bisa pilih juga. Ini preset untuk mengatur speed rendernya. Tentunya kita kalau ngelihat ini, kalau saya bilang ini untuk speed render, pasti kalian mau yang ultra fast. Iya, memang ultra fast ini cepat banget. Akan tetapi hasilnya ya begitu, tidak sebaik medium ke atas ini. Semakin bawah ini semakin baik hasilnya, tapi semakin lama waktu rendernya. Tapi favorit saya di sini adalah medium. Karena medium itu dia balance kualitas dan ya waktu renderingnya. Di sini profile, kalau profile ini saya biasanya pilih high. Kalau main atau baseline boleh juga. Cuma kalau baseline saya tidak saranin ya. Cuma main atau high mungkin kalian bisa bermain dengan ini. Kalian kalau dijelaskan secara verbal susah perbedaan kualitasnya. Jadi kalian coba aja sendiri dengan secara visual, secara langsung ya. Nah, di sini tuning kalian bisa checklist, bisa enggak. Di sini kalau mau checklist, di sini sesuai yang saya katakan tadi, kalian bisa eksperimen sendiri karena kalau secara verbal sulit untuk dijelaskan ini. Kalau saya di sini, kalau misalnya saya di composition saya ini menggunakan footage dari kamera langsung, saya menggunakan ini film ini biasanya tuningnya. Dan di sini strategi ini ya bisa dibilang ini konstan bitrate ya. Ini bitrate-nya gitu. Kalau saya menggunakan average bitrate. Jadi dia ini kalau di settingan render biasanya variable bitrate gitu. Ini saya ngatur average bitrate-nya. Jadi semakin besar bitrate ini, semakin besar pula size output filenya nantinya.
di sini kalau 4000 berarti 4 megabit per second. Gitu. Jadi semakin besar ini, semakin besar juga datanya. Misalnya kalian mau ngerender ke Instagram, Instagram itu maksimal bitrate-nya 3,5 Mbps, megabit ya, bukan megabyte. Jadi kalau 3,5 ya 3500 berarti. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau menghindari kompresi Instagram, misalnya kalian takut, oh ini kalau saya render 3500 kbps, gimana ya, apa Instagram bakalan nurunin kualitas lagi? Kalian bisa render untuk cari aman ke 4000, jadi 4 megabit per second. Jadi nanti bakalan di convert, di kompres sama Instagram ke 3500. Di sini multipass, kalau saya biasanya checklist multipass. Jadi multipass ini misalnya kalian tidak checklist, ini namanya one pass atau single pass. Jadi misalnya kalian render ini misalnya cuma 30 detik. Kalau kalian checklist multipass bisa 50 detik atau bahkan 1 menit, karena dia seperti 2 kali render. Tetapi tentunya akan menghasilkan visual yang lebih bagus, hasil gambarnya lebih bagus kalau di checklist multipass ini. Saya sengaja menggunakan multipass ini karena menurut saya biar waktu termakan sedikit lebih banyak, tapi size dan kualitinya bagus gitu. Ini kalau di checklist slow first pass ini, nanti ini kan 2 pass. Jadi pass pertama, saat pass ke pertama ngerender, dia bakalan lama, slow. Kalau saya nggak checklist ini biasanya, jadi pas ke pertama dia bakalan cepat, yaitu dia turbo first pass. Ini untuk settingan Instagram ya. Kalau kalian mau YouTube, mungkin kalian bisa naikin lagi, eksperimen sendiri dengan average bitrate ini. Kalian juga bisa menggunakan constant rate factor. Ini lower values mean better quality. Oke, jadi kalau misalnya ini kalian turunin value-nya, kualitasnya bakalan lebih bagus gitu. Ini dia, increase file size and processing time. Kita pilih average bitrate di sini ya, karena saya sarankan pilih ini. Nah ini dia, saya menggunakan 4000 kbps, yaitu 4 megabit per second untuk Instagram. Kemudian site data ini tidak perlu, filters juga. Kemudian di audio ini ada pilihan codec audio, kalian bisa pilih yang mana. Uncompressed tentunya sangat besar, akan mempengaruhi file size videonya juga nanti. Di sini saya pilih FFmpeg ini, AAC sudah defaultnya, kompresinya bagus. Nah, di sini bitrate suara, kita bisa memilih bitrate suara. Kalau untuk Instagram, saya menggunakan antara 128 dan 192 kilobit per second. Tapi kalau misalnya kalian ingin merender dari After Effects ini dan kalian akan memasukkannya lagi ke Premiere, maka settingan bitrate ini harus diubah. Karena saya di sini membuat 4000 kbps karena nantinya Instagram akan mengkompres menjadi 3500. Masalahnya kalau kalian memasukkannya lagi ke Premiere, maka di sini harusnya kalian buat lebih tinggi, karena hasil video akhir yang akan kalian upload ke Instagram nanti bukan video ini, tapi video yang kalian render lagi nanti di Premiere gitu. Oke, di sini output kita bisa mengatur format. Ini yang saya suka dari vocoder. Kita bisa langsung merender MP4, MKV, dan MOV. Nah, tentunya idaman kita semua lah kalau bisa ngerender ke MP4. Vocoder ini bisa ngerender ke MP4 secara langsung ya, dengan kodek H264 dan MP4. Ini enable fast start, fast saat pertamanya, sama seperti ini turbo first pass. Ini tidak saya checklist slow first pass. Sini setting bahasa, about,
Langsung aja kita klik OK. Kemudian di sini ada output to. Kalian klik di tulisan biru ini untuk mengatur output kalian mau render kemana, gitu. Jadi misalnya kalian di sini tinggal diberi nama, misalnya test rendering. Oke, save. Kemudian langsung kalian bisa klik render di sini. Render. Nih. Atau ini kalau pakai Adobe Media Encoder. Nah, di sini saya mau langsung render dari After Effects. Tinggal klik di sini dan tunggu. Oke, render sudah selesai. Sekarang kita akan coba render di Adobe Media Encoder. Export add to Adobe Media Encoder queue. Klik, kemudian kita tunggu dulu Adobe Media Encoder-nya terbuka. Ingat, kalian harus sama versinya Adobe Media Encoder dengan After Effects kalian ya. Kalau tidak, Adobe Media Encoder tidak akan berfungsi dynamic link-nya. Oke, tunggu sebentar, dan sini sudah masuk composition 1. Dari ini composition 1 sudah masuk ke Adobe Media Encoder. Di sini kalian bisa setting, klik di sini 264 ini connecting to dynamic link. Tunggu sebentar. Nah, di sini settingannya persis seperti Adobe Premiere Pro. Di sini kalian bisa mengatur format, banyak sekali format yang ada di sini. Dan di sini coba kita pilih H264. Kemudian di COM1 rendering test AME. Oke. Di sini kita, kalau tidak kita checklist, kita bisa mengatur lebar dan tinggi dari videonya, resize ya. Di sini kita match aja. Jadi checklist aja biar ini sama dengan composition settingsnya. Nah, di sini ada render at maximum depth. Di sini menaikkan bit depth yang tadi itu, jadi dia render dengan depth maksimum. Ini bisa di checklist, bisa enggak. Nah, untuk ini encoding settings, di sini software encoding tidak bisa diatur. Dia kalau menggunakan software encoding berarti hanya menggunakan tenaga CPU. Oke, di sini ada profile, main, high, baseline, sama seperti di vocoder tadi. Misalnya kita mengatur high. Kemudian di sini ada level. Level ini dia bukan berarti semakin tinggi semakin bagus juga. Bukan. Dia tidak terlalu berpengaruh karena 4,1 mungkin bisa mengalahkan 6,2. Bahkan 4,1 ini menurut saya lebih efisien karena file size dan kualitasnya lebih bagus. Biasanya film-film yang sudah di encode, yang film-film Blu-ray yang di encode, yang tersebar di situs-situs, itu menggunakan level 4,1. Kalau misalnya dia ngerender untuk film 1080p. Kemudian di sini ada bitrate settings. Di sini ada constant bitrate. Constant bitrate itu dia cuma satu ya yang bisa diatur bitrate-nya. Misalnya ini 10 megabit per second. Kita akan samakan seperti yang tadi, 4 megabit per second. Di sini ada variable bitrate ya. Ada one pass. Di sini ada variable bitrate ya. Ada one pass, ada two pass. Saya sarankan variable bitrate two pass. Karena dia 2 pass 2 kali rendernya, tapi hasilnya lebih bagus dan file size-nya lebih kecil. Di sini untuk target bitrate 4 megabit per second dan maksimum bitrate terserah kalian mau ngelimit bitrate-nya di mana. Tapi ya kalau misalnya targetnya 4, maksimumnya jangan 4 juga karena itu ya sama aja seperti constant bitrate jadinya. Jadi kalian
misalnya di sini 4, kalau saya di sini bakal naruh 10. Jadi antara 4 megabit per second sampai 10 megabit per second, di situ dia akan misalnya ada seperti warna hitam di sini, misalnya dia membutuhkan data rate yang lebih tinggi, misalnya dia membutuhkan bitrate yang lebih tinggi, dia tidak akan merender di 4 megabit per second di daerah color yang membutuhkan data yang lebih banyak gitu. Jadi kalau 4 sampai 10 dia akan ada jarak amannya gitu. Jadi di bagian hitam ini tidak akan terlalu kelihatan kompresinya nantinya di hasil akhirnya. Kalau kalian menaikkan ini misalnya jadi 90 misalnya, 90 atau 62,5 batasnya, sama saja dia tidak akan terlalu pengaruh banyak. Karena kalau misalnya dia tidak membutuhkan data maksimum sebanyak ini, dia tidak akan naik sejauh itu. Jadi di sini saya akan mengatur 10 saja. Dan di sini audio langsung. Ada audio format cuma ada 2, MPG sama AAC. Saya menyarankan AAC ya. Kemudian sample rate sesuaikan dengan audio di project kalian. Kemudian untuk channel ini sesuaikan juga dengan yang ada di project kalian. Audio quality saya pilih high tentunya ya. Nah, di sini bitrate kita sesuaikan. Kalau misalnya untuk Instagram ya nggak usah banyak-banyak, 192 juga sudah cukup. Gitu. Bitrate. Multiplexer di sini tidak banyak seperti di vocoder. Vocoder bisa pilih MKV, MOV atau MP4. Di sini cuma bisa MP4, 3 GPP atau none. Di sini pilih MP4 saja. Atau kalian mau langsung publish, bisa juga. Langsung publish ke website, Twitter, Vimeo, YouTube. Tapi saya tidak menyarankan langsung publish ke website ya, karena tidak ada kesempatan untuk mereview kembali konten kita gitu, langsung online dan dilihat oleh audiens gitu. Di sini checklist maximum render quality agar menggunakan kualitas yang maksimum saat merender. Tapi kalau misalnya kalian mengalami error atau misalnya video kalian hasilnya ada glitch, error saat memplayback videonya, coba kalian hilangkan checklist ini. Di sini kalian juga bisa set start timecode. Kalian mau render dari timecode berapa? Di sini saya mau dari 00. Jadi nggak usah di checklist. Dia udah otomatis dari 00 sampai habis ini work area. Di sini composition saya cuma 3 detik, 23 millisecond. Di sini kalau kalian mau taruh metadata seperti copyright apa segala macam bisa juga di sini. Kebanyakan ya tidak dibutuhkan gitu, karena kalau udah diupload ke Instagram ya orang mau lihat gimana gitu. Paling lewat caption. Langsung aja di sini klik OK. Nah, di sini di AME, di sini ada banyak nih pilihan codec. Di sini ada renderer. Nah, untuk GPU atau VGA Nvidia ada yang namanya CUDA GPU Acceleration. Untuk VGA atau GPU dari AMD, di sini ada juga OpenCL nantinya. OpenCL atau di beberapa MacBook ya atau Mac ada di sini yang namanya Metal. Cuma saya tidak tahu apakah support sepenuhnya di Media Encoder 2020 ini atau tidak. Dan di sini ada engine Mercury Playback Engine software only. Di sini software only ini hanya merender dengan menggunakan kekuatan CPU dan tentunya akan membutuhkan waktu yang lebih lama tentunya. Oke, di sini saya akan menggunakan Mercury Playback Engine GPU Acceleration CUDA. Bagi kalian yang menggunakan graphics card AMD, kalian bisa pilih OpenCL di sini. Atau misalnya kalian menggunakan Intel UHD atau Intel HD, coba kalian lihat apakah ada OpenCL di sini. Atau kalau misalnya kalian menggunakan Mac, apakah ada Metal di sini. Saya sarankan pilih itu. Hindari pilih Mercury Playback Engine software only karena ini cuma menggunakan CPU saja.
Tapi kalau misalnya cuma ini pilihan yang ada, berarti tidak support GPU acceleration device kalian. Jadi hanya bisa merender dengan CPU. Oke, di sini saya akan merender dengan GPU acceleration CUDA. Oke, setelah saya pilih renderer ini, saya langsung bisa start di sini. Start queue atau bisa pencet tombol enter. Oke, selesai. Oke, setelah selesai render langsung kita bisa lihat ke output videonya yang sudah ada di folder ini. Di sini saya sudah membuat folder tutorials. Di sini bitrate-nya sama 4000 kbps atau 4 megabit per second. Di sini ya size-nya 2 megabyte saja. 4 detik. Yang ini ada perubahan tadi saat saya merender, ada perubahan durasi. Di sini 3 detik. Jadi ya kualitasnya cukup baik. Tidak ada kompresi yang terlalu berlebihan gitu. Di sini. Ya, bisa kita lihat. Ini memang gambarnya pecah seperti ini. Bukan dari videonya, bukan dari compositionnya. Ini bisa dilihat tulisan dari compositionnya bagus-bagus saja. Dan ini juga plugin Saber untuk apinya. Ini size-nya yang vocoder lebih besar sedikit, 2,8. Ini 2,0 yang AME. Vocoder. Tadi yang vocoder saya menggunakan X264 yang CPU. Ini yang menggunakan CUDA acceleration Nvidia. Oke, sampai di sini tutorial rendering kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan follow Instagram After Effects Indonesia karena di sana ada banyak tips and tricks yang saya share biasanya. Dan juga ada banyak video-video yang bisa menginspirasi kalian untuk berkarya ke depannya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.